Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara pengiriman telur tetas keluar pulau atau ke daerah-daerah di seputar Kalimantan Selatan. Ini telur ayam kampung Yudhistira, telur fertil yang akan kita kirimkan. Pertama, kita bersihkan telurnya dulu menggunakan serabut kawat seperti ini untuk membersihkan kotoran agar tidak ada kontaminasi bakteri. Ini pesanan ke daerah Tanah Laut. Kita ada 2 order di Shopee, satu ke Bati-Bati, satunya lagi ke Sungai Danau. Untuk link pembelian nanti akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli telur tetas ayam kampung Yudhistira dari kita, bisa silakan order saja. Untuk telur ayam kampung Yudhistira dari rantai ternak ini kita menggaransikan untuk pecah, kita garansikan 100%. Artinya seandainya ada kesalahan di dalam pengiriman atau packing kurang rapi, maka akan kita ganti 100%. Yang penting ada video unboxing bahwa telur sudah pecah saat datang. Untuk garansi fertilitas, apabila dia pengiriman wilayah rantau atau asal yang dikirim menggunakan travel, taksi, atau diambil langsung, maka kita akan garansikan fertilitasnya 80% dan selebihnya akan kita ganti. Misal kawan-kawan membeli 100 biji telur, maka apabila ada infertil 25 biji, maka 20% dari 100 biji adalah 20 biji, maka 5 bijinya akan digaransikan. Jadi akan kita ganti 5 biji yang lebih dari persentase infertil telurnya. Tapi apabila pengiriman ekspedisi via ekspedisi JNT, ID Express, dan lain-lain, maka kita hanya bisa atau berani menggaransikan hanya 60% fertil. Karena biasanya karena goncangan dan pengirimannya dari kurir itu kadang dia melempar atau menindih, ada potensi embrio itu mati saat pengiriman ke luar pulau. Jadi kita menggaransikan 60%. Jadi apabila kawan-kawan membeli 100 biji, maka apabila infertilnya dia 50 biji, maka yang masuk ke dalam garansi adalah 10 biji telur. Akan kita ganti 10 biji telur. Dan syarat ketentuannya adalah penggantian telur akan dikirimkan pada pesanan selanjutnya. Artinya kita tidak bisa mengirimkan telur ganti rugi garansinya saja. Maksudnya tidak bersama dengan telur yang lain, tidak bisa. Atau apabila tidak mau order lagi, garansinya akan hangus atau hilang. Tapi apabila dia mau order lagi, kita akan kirimkan dan garansi tidak berlaku untuk kembali uang. Sedangkan untuk pemesanan di dalam kota atau di daerah asal, garansi bisa langsung diambil ke tempat dan akan diberikan tanpa harus mengorder lagi. Untuk pemberian di dalam kota atau garansi bisa dikirimkan via taksi apabila dia mengorder pada orderan yang selanjutnya. Karena kita tidak akan bisa, seandainya ada telur yang infertil cuma 2-3 biji yang masuk ke dalam garansi lalu kita kirimkan pakai taksi, maka pertama waktu dan biaya untuk transportasi atau pengirimannya. Dan untuk pengiriman ditanggung oleh pembeli, baik untuk pengiriman taksi ataupun ekspedisi. Oh, satu lagi catatannya bahwa infertilnya, syaratnya diketahui infertil telur setelah 7 hari dimasukkan ke dalam mesin tetas, kawan-kawan harus memvideokan telurnya. Seandainya dia infertil ada 20 biji, maka susun saja telurnya 20 biji seperti ini dan tampilkan semua lambang stempelnya. Nanti telur dari sini akan ada stempel. Jadi tinggal kawan-kawan susunkan dan letakkan stempelnya di yang terlihat kamera. Lalu pecahkan satu persatu. Apabila telurnya ada memiliki bercak darah, artinya telur itu fertil dan kesalahan ada pada mesin tetas. Tetapi apabila memang telur tersebut kosong, maka kita akan menerima klaim garansi telur infertilnya. Setelah telur tadi dibersihkan, maka kita akan menjaga kondensasi di bagian atas telur. Biasanya ada uap-uap air, maka kita akan membungkusnya dengan menggunakan tisu. Jadi sehingga telur tidak akan mengalami kondensasi atau ada uap-uap air, karena uap-uap air tersebut akan menimbulkan kontaminasi bakteri pada telur. Kita akan bungkus semuanya dengan menggunakan tisu. Baru akan kita bungkus lagi dengan baba wrap. Potong saja baba wrapnya sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang penting bisa menggulung telur secara sempurna. Lalu gulungkan baba wrap pada tiap-tiap telur dan dikasih isolasi atau plester kecil. Yang penting dia tidak terbuka agar saat pengiriman telur tetap aman. Sudah selesai untuk backingnya. Tinggal kita masukkan ke dalam
kerak seperti ini boleh, atau langsung ke dalam kardus juga boleh. Tujuannya meletakkan kerak seperti ini agar tidak ada benturan antara satu telur ke telur yang lain, karena dia terjepit posisinya. Terus saya usahakan dia berdiri tetap. Lalu kita akan melakbannya dengan lakban bening yang besar seperti ini, dan akan kita putari lakbannya atau isolasinya agar si raknya betul-betul press dan tidak bergerak. Jadi telur yang di dalam pun tidak akan bergerak ke samping kanan atau ke samping kiri. Usahakan untuk lakbannya atau isolasinya betul-betul kencang. Untuk bagian telur di dalam dia aman saja karena sudah pakai bubble wrap. Tinggal kita hanya menahannya agar tidak bergerak di sini. Lalu setelah begini kita akan menutupnya lagi dengan bubble wrap agar menahan benturan dari luar apabila pihak ekspedisi menindih barang. Terus dikasih lagi bubble wrap menyilang seperti itu. Jadi pada bagian samping atas atau samping bawah dia aman karena sudah ada bubble wrap. Terus dikasih isolasi kecil saja cukup, yang penting bisa menahan. Setelah ini nanti kita packing lagi juga dengan kardus. Nah, begini sudah aman. Setiap kali pengiriman telur biasanya saya akan membuatkan rangka box seperti ini dari multiplex 9 mili dengan tujuan agar menahan tekanan dari atas atau dari bawah atau dari samping. Jadi saya akan membuatkan bingkai pengiriman setiap kali pengiriman telur. Jadi telur itu insya Allah aman dia dari tekanan yang lumayan berat. Selama ini setiap kali pengiriman tidak pernah ada kita temui telur yang pecah walaupun hanya 1 biji. Setelah diberi rangka seperti itu, kita hanya tinggal membungkusnya dengan kardus atau bekas box makanan-makanan itu. Lalu kita beri isolasi sama seperti sebelumnya, menyeluruh dan rapat agar tidak bergoyang boxnya dengan si kardusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir sudah. Setelah ini hanya tinggal menuliskan alamat atau kode Shopee-nya dan tinggal mengirim ke ekspedisi pengirimannya.